Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mafra Trimadini dengan NPM 191705101. Di video ini saya akan membahas mengenai perbedaan antara WebGL dan WebGPU. Yang pertama adalah WebGL. Pengenalan atau introduction. WebGL atau Web Graphics Library adalah JavaScript API untuk merender grafik 3D atau 2D yang interaktif dan berkinerja tinggi dalam browser web yang kompatibel tanpa menggunakan plugin. Desain dari WebGL didasarkan pada OpenGL ES 2.0, kemudian dibangun dengan elemen HTML5 Canvas dan diakses dengan menggunakan Document Object Model atau DOM. Program WebGL terdiri dari kode kontrol yang ditulis dalam JavaScript dan kode shader yang ditulis dalam OpenGL ES Shading Language atau GLSL-ES, bahasa yang mirip dengan C atau C++, dan dijalankan pada unit pemrosesan grafis atau GPU komputer. Dalam grafika komputer, shader adalah suatu jenis program komputer yang pada awalnya digunakan untuk shading pada 3D scenes, yaitu mengenai gelap, terang, dan pewarnaan dari objek. WebGL merupakan teknologi web yang menyediakan akselerasi grafis 3D ke dalam browser tanpa memasang perangkat lunak tambahan. Untuk API, WebGL biasanya dipanggil melalui API JavaScript, dan penggunaannya selalu melibatkan elemen HTML5 Canvas. WebGL ini biasanya atau umum digunakan untuk desain web dan game 3D yang berbasis web. Juga digunakan oleh peneliti untuk tujuan sains. Kemudian support WebGL. Support dari WebGL ini atau pendukung utama untuk WebGL tentunya perangkat pengguna harus memiliki perangkat keras yang mendukung fitur-fiturnya. Berikut ini adalah 6 web browser yang mendukung WebGL. Yang pertama ada Mozilla Firefox, kemudian ada Google Chrome, Safari, Opera, Internet Explorer, dan yang terakhir adalah Microsoft Edge. Berikut ini adalah demo dari hasil implementasi WebGL. Dapat dilihat di sini contohnya adalah membuat pergerakan dari ubur-ubur. Ini bersumber dari channel Akirodik di YouTube. Kemudian yang kedua ada WebGPU. Introduction atau pengenalan. WebGPU adalah nama kerja untuk standar web masa depan dan API JavaScript untuk grafik dan komputasi yang terakselerasi. Bertujuan untuk menyediakan kemampuan dalam grafis dan komputasi 3D modern. WebGPU adalah API web baru yang memperlihatkan kemampuan grafis komputer modern untuk melakukan operasi rendering dan komputasi pada unit pemrosesan grafis atau GPU, khususnya untuk Direct3D 12, Metal, dan Vulkan, yang juga dapat merupakan API. Kemudian WebGPU menggunakan shading language atau bahasa pemrograman grafis yang disesuaikan dengan efek pemrograman shader miliknya sendiri yang disebut dengan WGSL, yang dapat diterjemahkan ke SPIR-V. Standard Portable Intermediate Representation atau SPIR adalah bahasa perantara untuk komputasi dan grafik paralel oleh Khronos Group. Awalnya dikembangkan untuk digunakan dengan OpenCL. SPIR atau SPIR ditulis ulang menjadi SPIR-V atau SPIR-V pada Maret 2015. WebGPU dikembangkan oleh W3C GPU for the Web Community Group dengan para engineer dari Apple,
Mozilla, Microsoft, Google, dan lainnya. WebGPU memaparkan API untuk melakukan operasi, seperti rendering dan komputasi pada Graphics Processing Unit atau GPU. WebGPU adalah penerus API grafis WebGL dan WebGL2 berbasis web, tetapi WebGPU tidak terkait dengan WebGL dan tidak secara eksplisit menargetkan OpenGL ES. Support dari WebGPU. Saat ini WebGPU tersedia di perangkat tertentu di Chrome OS, Mac OS, dan Windows 10. Berikut ini adalah 3 web browser yang sudah bisa menjalankan WebGPU, yaitu Mozilla Firefox, Google Chrome, dan yang ketiga ada Safari. Berikut ini adalah demo dari penerapan WebGPU. Ini saya ambil dari web.dev. Kemudian materi yang ketiga adalah perbedaan. Pertama adalah goal. Sasaran dari WebGPU mirip dengan keluarga API dari WebGL, tetapi WebGPU memungkinkan akses ke fitur GPU yang lebih canggih karena menyediakan dukungan untuk melakukan komputasi umum pada GPU. Sementara WebGL sebagian besar untuk menggambar image, tetapi dapat digunakan kembali dengan jenis komputasi lainnya, dengan syarat yaitu dengan upaya yang lebih besar. Kemudian ada use. WebGPU memungkinkan penggunaan kembali perintah atau komen, yang artinya pengiriman instruksi ke GPU lebih murah dibandingkan dengan WebGL karena dapat membuat kumpulan instruksi yang akan digunakan terlebih dahulu. Yang ketiga ada port. Tidak seperti WebGL, WebGPU bukanlah port langsung dari API asli yang ada. Hal ini didasarkan pada API yang disediakan oleh Vulkan, Metal, dan Direct3D 12 dan dimaksudkan untuk memberikan kinerja tinggi di seluruh platform seluler dan desktop. Kemudian ada runtime. Pada runtime, WebGPU dapat beralih di antara seluruh kumpulan instruksi dengan satu panggilan fungsi, karena penggunaan memori bersama. Sehingga implementasi WebGPU saat ini bekerja jauh lebih cepat daripada WebGL, terutama dengan banyaknya objek 3D yang digunakan pada adegan yang kompleks. Berikut ini adalah demo perbedaan dari WebGL dan WebGPU. Yang sebelah kiri adalah WebGL dan yang sebelah kanan adalah WebGPU. Ini berasal dari channel Babylon GS dari YouTube. Di sini bisa dilihat rata-rata FPS-nya lebih tinggi yang WebGPU dibanding WebGL. Pergerakan pada contoh WebGPU juga dilihat lebih cepat dan lebih halus juga dikarenakan FPS-nya yang lebih tinggi dibanding dengan yang WebGL. Sekilas dapat dilihat juga bahwa yang pada WebGPU gambarnya lebih jelas dibandingkan dengan yang pada WebGL. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.